Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik. Apapun yang menjadi pergumulan kami dalam waktu yang susah, tantangan, kesulitan dan lain sebagainya, Engkau menolong kami, membantu kami, sehingga kami bisa lepas dari segala pergumulan itu dan kami tetap bisa eksis. Seperti pada malam hari ini kami bisa datang di hadapan Engkau memuji, menyembah, berdoa, dan bahkan kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, bentuklah kami agar kami makin menyerupai seperti Engkau ya Bapa, sehingga hidup kami makin berkenan. Ini doa kami, kerinduan kami yang sungguh kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan ya, malam ini temanya adalah Ibu bisa lupa, Tuhan tetap ingat ya. Satu firman Tuhan diambil dari Yesaya 49 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama kalau sudah menemukan, enggak ada di depan. Yesaya 49 ayat 15, kita baca sama-sama satu ayat ini ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, masih dikit tuh ya. Oke, kita baca ya satu ayat ini, Yesaya 49 ayat yang ke-15. 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini memberikan apresiasi yang tinggi terhadap sosok yang namanya seorang ibu ataupun mama. Dan hal ini kita bisa melihat dari banyaknya lagu-lagu yang diciptakan untuk sosok seorang ibu. Contoh misalnya, kasih ibu kepada beta mother, how are you today? Mama, kembalilah padaku. Mother, you had me. Ini lagunya John Lennon. Sesang seyau memahau kata mereka, diriku selalu ditimang. Ada banyak lagi lagu yang diciptakan. Misalnya Iwan Fals tulis lagu satu yang berjudul Ibu, atau A Song for Mama dari Boy to Men. Ada juga doa untuk ibu dari Ungu, ada cinta untuk mama dari Kenny, ada Ibu Aku Rindu. Ini viral nih oleh Jasmine. Ada banyak lagu diciptakan untuk sosok seorang ibu. Nah, seorang ibu dikenal karena kasihnya yang lembut, pengorbanannya yang besar, kesetiaannya yang begitu mendalam. Dalam budaya manapun ya, kasih ibu itu menjadi simbol cinta yang paling murni dan sangat kuat. Namun di dalam Yesaya 49 ayat 15 kita bisa melihat di sini, ya, kita bisa merenung satu hal yang sangat mengejutkan, bahwa sekalipun seorang ibu bisa saja melupakan anaknya, ya, namun Tuhan tidak pernah melupakan kita. Nah, ini adalah satu perbandingan yang tertinggi ya, yang apa? Yang diberikan untuk menggambarkan bahwa kasih Allah itu melampaui kasih seorang ibu yang begitu luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar ya, kita akan merenungkan ya akan kemuliaan kasih ibu, tapi juga kita akan belajar keagungan kasih daripada Tuhan kita yang begitu luar biasa. Ya, kasih Allah ini adalah kasih yang setia, yang tidak bersyarat dan apakah tidak pernah berubah. Yang pertama ya, kasih ibu itu dalam dan mengorbankan diri. Di sana dikatakan di dalam Yesaya 49 ayat yang 15 dikatakan, dapat ke seorang perempuan melupakan bayinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertanyaan retoris yang tidak perlu kita jawab, kita sudah mendapatkan jawabannya. Pertanyaan retoris ini ingin menunjukkan bahwa kasih ibu itu bersifat naruria dan juga bersifat alami. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Yang pertama, bahwa seorang ibu itu dia menyusui. Ya, ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu yang tidak bisa dibalas oleh anak-anaknya. Yang pertama ya, air ketuban. Saat ibu mengandung ada air ketuban. Kadang-kadang belum melahirkan ketubannya sudah pecah. Kalau sudah pecah harus dibawa ke rumah sakit. Kalau enggak nanti bayinya yang ada di kandungan kekeringan, bisa tinggalkan dunia ini. Air darah.
Saat ibu melahirkan bayinya itu disertai dengan air darah, ya. Ada darah yang dikeluarkan, air susu, ya. Saat ibu menyusui bayinya, kadang nggak ada susu, ya susah, harus dipompa dan lain sebagainya. Ada yang kepak air keringat, ya. Saat ibu merawat, memelihara, membesarkan anak-anaknya, berapa banyak keringat yang dikeluarkan agar anak-anaknya dipastikan hidup dengan baik. Lalu ada air mata. Saat ibu menangis, mendoakan pergumulan anak-anaknya. Bahkan dia menggumuli anaknya yang mungkin tidak mau mendengarkan apa yang diomongin. Ya, nasihat-nasihatnya dan lain sebagainya. Sehingga banyak air mata yang dicucurkan untuk anak-anaknya. Lalu yang kedua, ibu itu berjaga malam. Ya, jika anaknya belum tidur, ibu biasanya belum tidur. Waktu menyusui, waktu anak itu pipis, maaf misalnya dia BAB, ya ganti popok, apalagi anaknya lagi rewel gitu. Saya melihat banyak ibu-ibu yang berperan daripada seorang ayah, ya. Waktu anaknya sakit, ya, atau anaknya sudah besar belum pulang dari rumah, ditungguin tuh. Ini anak nggak pulang, hatinya menjadi risau. Lalu yang ketiga, dia menangis bersama anaknya. Ya, kalau anaknya nggak mau makan, dia pasti risau. Ya, itu contoh Vivi punya anak OT yang sekarang dokter, itu dulu nggak susah makan. Makanya cuma mau roti sampai pendeta kami, ya tumpang tangan doakan dia. Waduh, bertumbuh jadi bobot badannya jadi gede. Ada 2 anak di gereja doain jadi gemuk gitu ya. Lalu saya tanya sama teman saya, saudara Trisno gitu ya. Tris, itu anak lu yang kedua si Hizkia begeng banget, lu gak minta Limbuse doain? Gua gak mau lah, lu lihat tuh anak gue yang pertama, gede banget gitu. Nah, anak yang kedua sampai sekarang begeng banget ya, dia gak mau didoain. Jadi badannya kurus, engkoknya gede luar biasa ya. Lalu waktu anak belum bisa ngomong, ya udah 3 tahun, ya begitu risau, belum bisa jalan, belum bisa baca, ya. Waktu ada anak dalam pergumulan, dalam permasalahan, atau paling tidak dia mendengarkan curhat-curhat daripada anak-anaknya. Mereka menangis bersama dengan anak-anak mereka. Lalu apa? Yang keempat, mereka rela menderita demi anaknya. Ya, kadang anak diberikan makan terlebih dahulu karena keterbatasan makanan. Ya kalau kita kaya sih ya enak semua makan satu meja. Ya banyak juga orang-orang yang hidup di garis kemiskinan sehingga anak diberikan makan, orang tua nggak makan dulu, bahkan orang tua nggak makan gitu. Ya, ada makan enak sengaja nggak dimakan dan memberikannya kepada anak-anaknya. Ya, dia bawakan, sediakan, belikan makanan yang enak-enak buat anak-anaknya dan mereka makan makanan yang standar, yang sederhana gitu. Nanti berikut ada satu gambar ya. Itu ada namanya Misuki gitu ya. Nah Misuki ini itu kan ada makanan ya. Ya itu gambar mamanya tuh yang kacamata, bukan yang tua ini ya. Itu mamanya ya. Itu waktu tahun 2013 mereka berencana makan malam ya sama papanya gitu. 2013 ini dia masak. Mereka diskusi makanan apa yang akan dimakan gitu. Yaitu nih samcen rebus nih dengan segala toppingnya gitu, 2013. Apa mau dikata ya, Misuki ini menemukan mamanya tidak sadarkan diri, bawa ke rumah sakit lalu meninggalkan dunia. Ya, sehingga Pak makanan yang dibuat mamanya yang terakhir ini akhirnya apa? Disimpan dalam kulkas, di freezer, dibekukan 5 tahun. Mereka trauma, nggak makan daging ini lagi gitu. Tapi akhirnya 5 tahun kemudian dia keluarkan makanan ini. Ya, jadi dosennya bantu, dia udah jadi mahasiswi nih ya. Dosennya bantu bahwa makanan ini bisa dimakan, lalu bawa ke lab, lalu ada chef profesional ya memastikan bahwa makanan ini bisa dimakan dan bahkan chef profesionalnya itu makan terlebih dahulu. Dia makan sama papanya gitu ya. Di dalam satu acara televisi di Jepang yaitu Night Scope, mereka makan sampai mencucurkan air mata gitu. Ya, coba kira-kira nih. Yang jadi ibu, kita yang jadi anak nih. Mama kita masa tahu dia meninggal dunia. Bagaimana perasaan kita? Dia makan sama papanya acara televisi dan menjadi berkat dia sampai cucurkan air mata kan ini. Masakan tahin mamanya yang 5 tahun kemudian dia makan. Nah ada satu video ya kita bisa lihat ya.
bahwa kalau orang susah anak dikasih makan dulu. Nang, mangan ya. Emas segane wis mateng adange. Karkun gak piring si Jimai sih. Ayo mama wis mangan sedurunge seneng tak kagak. Wetenge wareg. Wareg mah. Atem. Mangan ya. Ambar gelis gede. Ambar pinter. Enak ya? Lihatnya mama enak. Ini maknya belum makan ya. Mak, jere wis mangan. Wis nang. Mama wis mangan kin maeman. Ana sega sing setitik dipangan. Aja nangis segane. Kaberan nasib si badan ning dunya mung nyandang coba. Ya rumah gitu tahun 70-an rumahnya seperti itu ya, dari bilik gitu ya. Orang tua kadang nggak makan. Ini bukan konteks kita orang kaya makan satu meja ya. Dulu kita juga begitu kan. Indomie satu bungkus dimasak makan satu keluarga. Ya kami pernah mengalami hal yang demikian. Ya tidak punya kemampuan, tidak berpendidikan ya. Tapi tetap berusaha keras agar kita ini bisa sekolah dengan baik, hidup lebih nyaman. Minggu kita sudah mendengarkan khotbah tentang ibu ya. Betapa sulitnya Sonia Carson kerja 2-3 pekerjaan untuk bisa membiayai anaknya sekolah ya. Untuk si Benjamin dan Curtis Carson ini diminta bikin laporannya ya, 1 minggu itu 2 laporan buat ibunya ya. Bertahun-tahun SD dan akhirnya pada waktu SMP Benjamin Carson menemukan bahwa ibunya nggak bisa baca. Wah itu sesuatu yang luar biasa ya. Dengan keterbatasannya sehingga anaknya bisa jadi dokter saraf, dokter bedah saraf dan bahkan mendapatkan gelar honoris causa 60. Begitu luar biasa. Ada kebutuhannya, keinginannya ya sengaja ditunda-tunda, ditahan-tahan dan bahkan sengaja nggak beli ya, dan lebih memikirkan kebutuhan atau keinginan daripada anak-anaknya ataupun keluarganya. Mereka bekerja pagi, siang, malam, banting tulang. Akhirnya menjadi tua, lalu akan masukin masa pensiun, harusnya menikmati hidup, tapi tetap bekerja. Mereka hemat, untuk siapa? Untuk anaknya. Mungkin ada anak nanti akan menikah, dia butuh mempersiapkan dengan luar biasa. Belum lagi waktu kerja, omelan-omelan, umpatan, makian-makian yang diterima dari atasannya. Waktu dimarahi, kadang-kadang dimarahinya seperti Seperti binatang. Makan pun diomelin. Kita nggak pernah tahu karena dia nggak pernah cerita. Bahkan dengan pasangannya nggak pernah cerita.
Hari ini banyak atasan, bos-bos termasuk yang katanya Kristen itu banyak yang sakit jiwa. Kalau ngomelin luar biasa. Banyak loh. Pengusaha Kristen tuh banyak yang sakit jiwa saya bilangin. Suatu saat saya tanya sama adik saya, bos lu masih lempar file gak? Udah enggak katanya. Sekarang udah enggak lempar file. Dia lempar laptop sekarang. Wah kalau saya sebutin namanya, lo kaget semua. Saya bilang banyak pengusaha Kristen sakit jiwa. Akhirnya mama kita menjadi tua, lalu pensiun, lemah dan tidak berdaya. Itulah kasih ibu. Kasih seorang ibu adalah bentuk cinta yang paling murni di dunia ini. Namun tetap memiliki batas dan keterbatasan. Kenapa? Karena dia seorang manusia. Tapi di tengah keterbatasannya itu dia berusaha melakukan segala sesuatu untuk anaknya dan bahkan kadang itu berimpact yang luar biasa sehingga anaknya menjadi orang-orang yang luar biasa. Contoh misalnya Hana. Ya, di 1 Samuel 1 dikatakan di sana dia seorang ibu yang mandul, pedih hati karena madunya selalu menyakiti hatinya sehingga dia datang di hadapan Tuhan, berdoa, nangis terseduh-seduh. Bahkan Imam Eli merasa ini karena mabuk nih. Dia tidak mabuk. Dia Tuhan mendengarkan doanya, kandungannya dibuka, dia melahirkan Samuel lalu menyerahkannya kepada Tuhan dan Samuel ini dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Ada seorang ibu yang menggumulkan anak ini dan diserahkan kepada Tuhan. Lalu ada Maria, ibu Yesus yang waktu di dalam kandungan, lalu dilahirkan, lalu menderita, disalibkan, dia tidak pernah lepas daripada Tuhan Yesus, dia dampingi begitu luar biasa. Sehingga Yesus berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Begitu luar biasa. Susana Wesley punya anak berapa? 19. Ada John Wesley, ada Charles Wesley. Ibu ini begitu luar biasa mendidik anak ini secara rohani, secara akademis. Ia menjadikan waktu doa dan pengajaran anaknya sebagai prioritas yang utama sehingga anaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. John Wesley itu bapak nenek moyangnya gereja Metodis. Sehingga nggak heran Marion Sigurdsdottir mengatakan dia seorang penyair asal Amerika Serikat yang dikenal karena puisi-puisinya yang menyentuh hati, khususnya tema-tema tentang kasih ibu dan relasi keluarga. Meskipun informasi tentang orang ini kita nggak tahu banyak, tapi karyanya tetap dikenang. Ada satu quote yang begitu luar biasa yang tidak dibukukan, dia berkata demikian. A mother love is the fuel that enable a normal human being to do the impossible. Cinta seorang ibu adalah bahan bakar yang memungkinkan manusia normal melakukan hal yang mustahil. Kutipan ini menggambarkan betapa besar pengaruh kasih seorang ibu yang membentuk karakter dan kemampuan anak-anaknya. Kasih ibu dianggap sebagai sumber kekuatan yang mendorong individu mencapai hal-hal yang nampaknya mustahil. Itu banyak anak pada saat ini karena kasih ibu. Mereka bisa melakukan berbagai hal dengan luar biasa. Karena ada seorang ibu yang mengasihi dia. Tentu mungkin juga ada seorang bapak dan lain sebagainya. Tapi konteks hari ini adalah tentang ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih Allah itu melebihi kasih seorang ibu. Sekalipun dia ini adalah seorang perempuan yang melupakan bayinya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Di sini Yesaya menunjukkan bahwa Tuhan sadar bahwa yang namanya manusia, bahkan seorang ibu pun dia bisa gagal. Namun Tuhan dengan tegas mengatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Kasih Tuhan itu tidak bergantung kepada situasi. Kasih Tuhan itu tidak berubah oleh situasi. Kasih Tuhan itu tidak berkurang karena kegagalan manusia. Dalam hal ini gagalnya seorang ibu yang mengasihi bayinya ataupun anaknya. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Oleh karena itu kalau ketika ibu gagal, ingat bahwa Tuhan tetap ada. Kalau ada kita yang kehilangan kasih ibu, Tuhan hadir sebagai Bapa dan penyayang sejati. Kalau bagi ibu yang merasa gagal, Tuhan tidak menilai berdasarkan kesempurnaan, tetapi kesetiaan prosesnya. Apakah kita benar-benar mengikuti petunjuk daripada kabar firman Tuhan waktu kita mengasihi anak-anak kita. Contoh misalnya Hagar Hagar ini adalah gundik Abraham. Karena diberikan Sarai, dia adalah budaknya Sarai. Karena Sarai belum melahirkan lalu diberikan Hagar ini kepada
Abraham. Ya kucing dikasih ikan asin. Ya udah akhirnya apa? Hamil punya anak namanya Ismail. Tapi Hagar itu membuat apa? Sakit hati tuannya sehingga apa? Dia diusir, ya. Nah, Hagar ini merasa dilupakan, ditolak. Tapi Tuhan berkata, aku melihat engkau. Di dalam Kejadian 16 ayat 13. Engkaulah Eroi. Ketika di padang gurun, air di kirbatnya habis. Ya dia nggak tega lihat anaknya mati. Lalu apa ditinggalkan anaknya di semak-semak. Dia masih bisa melihat. Dia di sana menangis. Tuhan mendengarkan suara anak itu dan akhirnya apa? Menyertai daripada Hagar. Di dalam keterbatasan dia, Tuhan tetap mengasihi. Ada tokoh dunia yang begitu luar biasa namanya Corrie ten Boom. Ya ada slide-nya. Nah, saat berada di kamp konsentrasi Nazi, ya di dalam buku autobiografinya yang ditulis bersama John dan Elizabeth Cyril yang berjudul The Hiding Place, dia mengatakan demikian. There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Tidak ada jurang yang terlalu dalam, yang tidak bisa menampung kasih Tuhan yang lebih dalam lagi. Nah, kutipan ini berasal dari pengalaman Corrie, ya bersama saudara perempuannya bernama Betsy di kamp konsentrasi Nazi, yaitu khususnya di Ravensbrück di Jerman. Ini kamp konsentrasi khusus wanita. Nah, selama mereka di sana mereka mengalami yang namanya apa? Kondisi yang sangat keras. Mereka kedinginan sangat menusuk. Mereka kekurangan makan. Mereka diperlakukan dengan tidak baik. Diperlakukan dengan tidak adil. Mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi gitu. Namun dalam situasi yang sangat buruk ini, Betsy saudaranya mengingatkan Corrie. Dia berkata, kasih Tuhan selalu lebih dalam daripada pergumulan kita, daripada penderitaan kita. Betsy berkata kepada Corrie, we must tell them that there is no pit so deep that he is not deeper still. They will listen to us, Corrie, because we have been here. Ya, kita harus mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada jurang yang begitu dalam sehingga dia atau Tuhan itu, kasih Tuhan itu tidak lebih dalam lagi. Mereka akan apa? Mendengarkan kita, Corrie, karena kita pernah berada di sini. Bahkan ketika dunia melupakanmu, Tuhan mengingatmu dengan namamu. Even when the world forget you, God remember you by name. Waktu anak saya kuliah di ITS ya di Surabaya, sekarang sih udah lulus. 1 tahun kami 4 kali pergi ngunjungi dia gitu ya. Jadi saya 2 kali, mamanya 2 kali untuk memastikan dia ke gereja atau apa dan lain sebagainya. Nah, ada satu kesempatan ya. Angel mau melahirkan gitu. Kokonya ada di sini ya. Angel mau melahirkan. Jadi saya pergi besok ke rumah sakit tersebut. Ada Cilihui di sana ya. Ko Akyong akan menyusul sebentar lagi akan datang gitu. Nah, ada seorang ibu ya juga nunggu cucunya akan dilahirkan karena anaknya akan melahirkan gitu. Cakap ibu ini berasal dari Lubuk Banggai. Saya ada jembatan karena kami pernah mission trip ke Lubuk Banggai. Punya cerita singkatnya, ibu ini sakit hati sama mamanya yang memperlakukan dia dengan tidak baik gitu. Nah, ayat ini atau quotes ini saya mengatakan, singkat cerita ibu, walaupun dunia ini melupakan ibu, mama kita melupakan kita, enggak ingat kita, memperlakukan tidak baik ya. Tuhan mengingatmu dengan namamu. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. 40 tahun dia sakit hati sama mamanya. Sampai mamanya sudah mati juga dia tetap sakit hati. Semoga pertemuan kami itu membawa dia kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, kasih Tuhan itu membentuk dan memulihkan ibu dan anak. Cepat saja ya. Tuhan tidak hanya mengingat kita tapi apa? Memulihkan dan membentuk hidup kita ini loh. Bagi para ibu, Tuhan akan memampukan engkau mengasihi anak-anakmu bahkan di dalam kelelahan kita, di dalam apa? Keterbatasan kita, ya, di dalam ketidaksempurnaan kita. Bagi anak-anak, Tuhan akan memulihkan setiap luka yang kita dapatkan yang terjadi karena orang tua kita yang penuh kelelahan itu, yang keterbatasan itu, yang ketidaksempurna itu, mama kita itu, ya. Kita berrelasi dengan mama kita dapatkan itu, Tuhan akan memulihkan setiap luka
kita, ya, kita tahu sekalipun mereka enggak sempurna, ya, terbatas, penuh kelelahan, mereka berupaya dengan kasih Tuhan, memelihara kita, merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita, ya, walaupun ada kelemahan-kelemahan di dalam dirinya, tapi toh dia berusaha untuk mengasihi daripada kita. Maka perlu kasih Tuhan di dalam membesarkan anak-anak. Ya, Louis dan Eunike di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, dua generasi yang sungguh luar biasa, yang takut kepada Tuhan, yang menanamkan iman di dalam keluarga, dan hasilnya bagaimana Timotius menjadi seorang pemimpin rohani yang kuat, yang luar biasa di jemaat Efesus. Di dunia ini juga ada, ya, karena sakit hati atau musibah yang dialami, tapi dengan kasih Tuhan dia bisa keluar dari semua itu. Elizabeth Elliot, seorang misionaris dan penulis Kristen yang sangat terkenal karena keberaniannya dan juga karena kasihnya yang luar biasa. Nah, dia bersama suaminya yang ada di sebelah kanan itu, yang melayani satu suku Indian, yaitu suku Huarani yang ada di Ekuador, ya, memberitakan Injil, ingin bawa orang-orang ini untuk bisa mengenal kepada Tuhan. Tapi apa mau dikata, suaminya dibunuh di sana di Ekuador. Apakah Elliot ini sakit hati? Apakah dia membenci atau dia balas dengan kebencian? Tidak, tapi justru apa? Dia memilih tinggal lalu melayani suku ini, ya. Ini suku ini bisa mengenal daripada Tuhan. Dia menaburkan pengampunan dan sekaligus ingin memperlihatkan bahwa kasih Tuhan melampaui luka yang dia alami, dan akhirnya suku ini bisa mengenal kepada Tuhan. Kasih seorang ibu mencerminkan kasih daripada Kristus, tidak sempurna tapi nyata. Inilah yang harusnya dilakukan oleh setiap kita, khususnya para ibu-ibu. Nah, di depan ada satu gambar, ya. Ada satu gambar. Nah, ini Shirley dan Stephen Nam gitu, ya. Jadi Shirley ini punya anak Stephen Nam usia 11 tahun, cedera otak. Jadi autis, cerebral palsy, dan juga ada diabetes tipe 2. Dia bersama suaminya membesarkan anak ini. Cuman suaminya punya kesempatan sejak anaknya punya gangguan, punya kesempatan dia melayani anaknya bersama istri 37 tahun. Lalu dia mengidap penyakit kanker, lalu tinggalkan dunia gitu, ya. Dia tinggalkan dunia pada tahun 2019. Lalu 2021, ini dia punya kesempatan 39 tahun besarkan anak yang autis ini, cerebral palsy ini, nggak bisa apa-apa, ya, hanya butuh orang tua. Si Shirley ini mengidap penyakit kanker paru-paru. Bulan Juli loh. Dia berobat Juli, Agustus, September, Oktober, ya. Dokternya angkat tangan karena sudah terminal 3 gitu. Jadi enggak sanggup. Akhirnya merosot. Dia mengasihi anaknya, dia mengasihi anaknya. Jadi Oktober 2021, setelah 39 tahun ngurus anaknya. Anak ini berusia 50 tahun. Ya, diurusnya ya tentu dari kecil lah, 50 tahun dia urus anaknya. Oktober 2021 dia kasih minum anaknya obat tidur 1 toples. Anaknya mati, lalu apa? Dia bunuh diri. Apakah dia nggak mengasihi anaknya? Dia mengasihi anaknya. Cuman dia nggak tahu caranya. Ini cara terakhir. Karena kalau sudah dia mati, anak siapa yang ngurus? Akhirnya apa? Dibikin anaknya mati. Kasih seorang ibu mencerminkan kasih Kristus, tidak sempurna tapi nyata, ya. Banyak ibu-ibu orang tua kita enggak sempurna, terbatas dan lain sebagainya. Yesaya 49 ayat 15 menunjukkan betapa besar kasih Tuhan, bahkan melebihi kasih ibu yang terbaik sekalipun. Jika hari ini engkau adalah seorang ibu yang merasa gagal, Tuhan tidak melupakanmu, ya. Kalau kita seorang anak yang kehilangan kasih ibu, Tuhan menggantikan dan menyembuhkan kita. Kalau kita seorang wanita yang ingin menjadi ibu rohani, ya, bagi rekan-rekan kita yang lain, Tuhan akan memakai kasih-Mu untuk membentuk generasi demi
generasi. Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Kasih Tuhan adalah tempat berlindung yang paling aman untuk ibu, untuk anak, untuk semua orang. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Dan kita juga ingat akan kasih ibu kita, mama kita yang sudah membesarkan kita. Kalau ada yang masih hidup belum mengenal kepada Tuhan, beritakanlah Injil kepada mereka. Kalau ada yang masih hidup, ya kunjungilah dia. Ya, telepon dia, berbaktilah kepada dia. Di China ya, kalau nggak kunjungin orang tua dihukum negara loh. Kan mereka dikenal negara sosialis, begitu patuh sama orang tua. Kita yang udah kenal kita nggak berbakti sama orang tua, waduh celakalah kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau, kami bersyukur keberadaan kami karena ada orang tua kami, karena ada mama kami. Mereka tidak sempurna, namun mereka berusaha, bahkan yang sudah percaya dengan kasih Tuhan, untuk membesarkan kami, memelihara kami, merawat kami, mendidik kami. Kami bersyukur ya Tuhan, mereka mewarnai akan hidup kami sehingga kami eksis pada saat ini. Kami menyerahkan siap diri kami sebagai anak, kami perlu berbakti kepada orang tua kami. Pada waktu masa tua mereka, kami tidak melempar mereka, membuang mereka, tapi kami bisa mengasihi mereka, memelihara mereka. Dan kami ingat ajaran-ajaran mereka yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada ajaran-ajaran umum yang baik, kami bisa mengikutinya. Dan juga kami menyerahkan kami sebagai seorang mama, kami terbatas ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau bergantung kepada Engkau. Kami mau melayani anak-anak kami dengan kasih daripada Tuhan. Kami sebagai anak yang terluka, biarlah kami punya hati yang lapang, yang luas, yang membukakan pintu maaf bagi mereka. Fakta tidak membuang segala perkara kepahitan yang kami alami, tetapi pengampunan itu meluaskan kami ke depan. Selama kami ada kesempatan, biarlah kami bisa mengampuni mereka, berbakti kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tolong setiap kami sebagai anak, sebagai seorang mama, bahkan sebagai orang tua. Biarlah apa yang kami lakukan di dalam tengah keluarga kami sebagai satu keluarga, Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan. Karena kami mau melakukannya dengan kasih Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan saat itu Tuhan Yesus memberkati.